warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rekan-rekan dari kelompok kami, kelompok diskusi mata kuliah Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini kami akan melaksanakan diskusi dengan metode problem-based learning menggunakan 7 jump metode. Tema yang kami bahas adalah kebebasan berekspresi di era demokrasi digital antara kritik publik dan pembatasan oleh negara. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Muhammad Rasbia Siddiqi, NIM 249. Saya Muhammad Zainulika, NIM 423. Saya Alexander Menisa Putra, NIM 41. Saya Abdimanyu, NIM 435. Saya Abdul Asel Dimakusin, NIM 234. Saya Aditya, NIM 457. Saya Abdullah Putra, NIM 456. Sebelum kita mendiskusikan inti masalah, Femas akan membacakan terlebih dahulu kasus pemicunya. Kepada Femas, saya persilahkan. Baik, kasus pemicunya adalah sebagai berikut. Seorang mahasiswa mengunggah kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Unggahan tersebut viral dan memicu perdebatan publik. Beberapa hari kemudian, mahasiswa tersebut dipanggil aparat untuk dimintai klarifikasi karena dianggap menyebarkan informasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Organisasi masyarakat sipil menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi. Sementara pemerintah berpendapat bahwa pembatasan diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan publik. Selanjutnya saya lempar ke Mas. Terima kasih Femas. Sekarang adalah istilah atau konsep yang perlu kita klarifikasi bersama terlebih dahulu. Silakan pada teman-teman untuk mengklarifikasinya. Saya ingin mengklarifikasikan istilah ketertiban umum dalam konteks hukum ketertiban umum atau public order merujuk pada kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat hidup secara aman dan teratur. Ini digunakan sebagai dasar pembatasan hak oleh negara. Di sini saya akan menambahkan tentang kebebasan berekspresi. Secara normatif, kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, gagasan atau informasi melalui media apapun tanpa campur tangan negara, kecuali dalam batas-batas yang ditentukan hukum. Perlu juga dipahami, istilah pembatasan hak ini adalah doktrin dalam HAM internasional yang memungkinkan negara membatasi hak tertentu asalkan memenuhi syarat, diatur oleh hukum, memiliki tujuan yang sah dan profesional. Baik, sudah jelas ada yang ingin dibantah. Kalau tidak, kita lanjutkan ke step yang kedua. Setelah kita klarifikasi istilah, sekarang kita rumuskan inti permasalahannya. Naya sebagai notulis sekaligus kontributor, kepada Naya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berdasarkan kasus tersebut, ini inti permasalahannya ada dua. Pertama, apakah tindakan mahasiswa mengunggah kritik pemerintah di media sosial merupakan pelaksanaan hak kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum? Kedua, apakah pemanggilan oleh aparat terhadap mahasiswa tersebut dapat dibenarkan secara hukum HAM, ataukah merupakan bentuk pembatasan hak yang tidak sah? Saya ingin menambahkan dimensi lain dari permasalahannya. Ada pertanyaan mendengar apakah undang-undang ITE yang sering dijadikan dasar pemanggilan semacam ini sudah sesuai dengan standar HAM internasional, khususnya ICCPR. Dan secara konstitusional kita perlu melihat apakah pembatasan yang dilakukan negara memenuhi syarat yang diatur pasal 28J Undang-Undang tahun 1945, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang dan semata-mata untuk kepentingan yang diakui dalam masyarakat demokratis. Bagus sekali. Jadi inti masalahnya menyangkut legalitas pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara, baik dari perspektif hukum nasional maupun instrumen HAM internasional. Kita catat ini. Naya selanjutnya lanjutkan ke step 3. Tahap ini semua anggota bebas menyampaikan pendapat awal tanpa harus langsung disertai dasar hukumnya. Yang penting idenya yang mengalir. Kepada Femas saya persilahkan. Menurut saya, akar masalahnya adalah UU ITE yang pasalnya terlalu luas dan
multitafsir, khususnya pasal-pasal yang mengatur konten yang mengganggu ketertiban umum. Ini membuka ruang bagi aparat untuk mengkriminalisasi kritik yang sebenarnya sah secara hukum. Tuh. Saya setuju, dan ini juga soal budaya hukum aparat. Alih-alih mendekati warga dengan pendekatan dialog atau klarifikasi administrasi yang ramah, langsung dilakukan pemanggilan yang berpotensi menimbulkan efek jera atau ceiling efek terhadap kebebasan berserikat. Saya setuju, dan ini juga soal budaya hukum aparat. Alih-alih mendekati warga dengan pendekatan dialog atau klarifikasi administratif yang ramah, langsung dilakukan pemanggilan yang berpotensi menimbulkan efek jera atau ceiling efek terhadap kebebasan berekspresi. Dari sisi pemerintah itu bisa dipahami karena bahwa mereka khawatir informasi yang viral bisa memicu ketidakstabilan sosial. Tapi ini harus diuji apakah kritik mahasiswa itu benar-benar mengancam ketertiban atau hanya tidak nyaman bagi penguasa. Kemungkinan solusinya yang pertama revisi UU ITE agar lebih presisi dan tidak multifasir. Kedua, pelatihan aparat tentang standar HAM dan menangani kasus ekspresi online. Yang ketiga, penguatan peran lembaga independen seperti Komnas HAM dan memantau kasus-kasus seperti ini. Ya. Saya pikir perlu juga ada mekanisme judicial review yang cepat ketika seseorang dipanggil aparat atas dasar ekspresi online, agar ada pengawasan dari lembaga peradilan. Dan dari masyarakat sipil, literasi digital dan hukum perlu ditingkatkan agar warga lebih tahu batasan ekspresi yang dilindungi hukum sekaligus cara melindungi diri jika berhadapan dengan aparat. Saya menambahkan bahwa diskusi ini juga menyentuh soal keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Ini adalah dan dalam HAM yang perlu diselesaikan dengan prinsip proporsionalitas. Bagus sekali. Kita punya banyak ide. Sekarang kita lanjut ke instruksikan di step yang keempat. Nah, di tahap ini kita analisis terlebih dahulu dalam mengkaitkan fakta, aktor, dan norma hukum. Zainul, silakan mulai dari perspektif hukum nasional terlebih dahulu. Tuh. Dari perspektif hukum nasional, kebebasan berekspresi dijamin oleh pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang dinyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, menjamin hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Namun pembatasan itu dimungkinkan oleh pasal 28C Undang-Undang 1145. Pembatasan ini harus satu ditetapkan dengan undang-undang, dua semata-mata untuk menjalankan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Tiga, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU nomor 12 tahun 2025. Pasal 19 ICCPR menjamin kebebasan berekspresi, namun ayat 3-nya membolehkan pembatasan dengan syarat kumulatif, harus diatur hukum tertulis, memiliki tujuan yang sah dan profesional. Inilah dikenal sebagai tripartes. Dari perspektif hukum internasional, Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU nomor 12 tahun 2025. Pasal 19 ICCPR menjamin kebebasan berekspresi, namun ayat 3-nya membolehkan pembatasan dengan syarat kumulatif, harus diatur hukum tertulis, memiliki tujuan yang sah dan profesional. Inilah yang dikenal sebagai tripartes. Kalau kita uji kasus ini dengan tripartes, pertama, apakah pemanggilan didasarkan pada undang-undang? UU ITE memang ada, tapi pasalnya kontroversial. Kedua,
Apakah tujuannya sah? Mengapa ketertiban umum bisa diklaim sah? Ketiga, apakah proporsional? Ini yang dipertanyakan, karena sekedar kritik kebijakan di media sosial yang mengandung kekerasan tidak serta-merta mengancam ketertiban. Dokumen General Komen nomor 34 dari Komit HAM PBB memperjelas bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk membangun kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. Ini sangat relevan dengan kasus kita. Jadi secara analisis, tindakan aparat memanggil mahasiswa tersebut melanggar prinsip necessity dan proportionality, karena tindakan terhadap kebijakan pemerintah adalah bentuk ekspresi yang justru harus mendapat perlindungan paling kuat dalam masyarakat demokratis. Tuh. Nah, analisisnya sangat komprehensif. Mari kita rumuskan learning objectives kita di step yang kelima. Berdasarkan diskusi kita, hal-hal yang perlu kita pelajari dalam secara mandiri. Koda Femas saya persilakan. Terima kasih. Learning objektif yang pertama yaitu memahami dan menganalisis hak kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan 28D serta Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Kedua, menjelaskan konsep limitation of right dan three part test dalam ICCPR pasal 19 beserta General Komen nomor 34. Baik, yang ketiga yaitu tentang mengkaji prinsip proportionality dan necessity dalam pembahasan HAM, termasuk standar dari Siracusa Principle. 4. Menganalisis hubungan antara UU ITE dan kebebasan berekspresi, termasuk kontroversi, pasal-pasal multifasir, dan upaya revisinya. Kelima, mengevaluasi apakah tindakan pemanggilan aparat dalam kasus ini dapat dibenarkan berdasarkan standar HAM yang berlaku. Baik, 5 learning objectives sudah kita rumuskan. Ini yang akan kita perdalam di step yang ke-6. Lanjut, step yang ke-6 adalah proses belajar mandiri yang kami lakukan sebelum diskusi ini. Kami masing-masing mencari sumber-sumber hukum yang relevan. Aditya dan Aan bisa sebutkan sumber yang kalian gunakan. Saya mempelajari teks Undang-Undang 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR beserta General Komen Nomor 34. Saya juga membaca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan uji materi pasal Undang-Undang ITE. Baik, saya mencari laporan dari Komnas HAM, laporan tahunan Amnesty International Indonesia, serta beberapa jurnal akademis tentang kebebasan berekspresi dan UU ITE seperti artikel dari Jurnal Konstitusi dan Indonesia Journal of Law and Society. Saya akan menambahkan Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Profession in the ICCPR tahun 1984 sebagai panduan internasional serta Johannesburg Principle tentang keamanan nasional dan kebebasan berekspresi. Terima kasih, referensi yang kayak ini menjadi dasar sintesis kita di step yang ke-7. Ini adalah step yang terakhir dan yang paling penting. Kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita. Naya sebagai notulis silakan sampaikan sintesisnya di diskusi kita. Baik, berdasarkan seluruh tahapan diskusi, kami menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, kebebasan berekspresi bukan hak absolut, namun pembatasannya harus memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 19 ayat 3 ICCPR, yaitu diatur di undang-undang memiliki tujuan yang sah dan proporsional. Nah, yang kedua adalah tindakan aparat memanggil mahasiswa yang sekadar menyampaikan kritik kebijakan pemerintah di media sosial berpotensi tidak memenuhi uji proporsionalitas dan necessity, sehingga dapat dikategorikan sebagai pembatasan hak yang tidak sah menurut standar HAM internasional. Ketiga, pasal-pasal dalam UU ITE yang dijadikan dasar pemanggilan
perlu dikritisi karena sifatnya yang overboard dan multitafsir sehingga berisiko menciptakan ceiling effect terhadap kebebasan berekspresi yang justru merupakan pilar demokrasi. Yang keempat yaitu tentang General Komen nomor 34 Komite HAM PBB secara eksplisit. Dikatakan bahwa kritik terhadap pemerintah suatu pejabat publik yaitu bentuk ekspresi yang harus mendapat perlindungan tertinggi, bukan justru menjadi objek penindasan hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami merekomendasikan 1. Revisi komprehensif pasal-pasal UU ITE dan multitafsir agar sesuai dengan standar HAM internasional. 2. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan tentang standar HAM internasional khususnya terkait kebebasan berekspresi di ruang digital. 3. Perlu diperkuat mekanisme perlindungan bagi warga yang berhadapan dengan hukum atas dasar ekspresionen, termasuk akses bantuan hukum gratis dan pengawasan Komnas HAM. Dan 4. Pemerintah perlu membangun platform dialog publik yang inklusif agar milik masyarakat tersalurkan secara konstruktif tanpa perlu berujung pada proses hukum. Pada akhirnya, dalam masyarakat demokratis, kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah vitamin demokrasi, bukan ancaman. Negara seharusnya merespon kritik dengan memperbaiki kebijakan, bukan dengan membungkamnya. Demikian diskusi kelompok kami tentang kebebasan berekspresi di era demokrasi digital. Kami berharap diskusi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara kebebasan berekspresi, pembatasan oleh negara dan standar HAM internasional. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kontribusinya dan kepada dosen yang telah memberikan kesempatan ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.